Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu ke-6 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 14 ayat 1, Puji Hamu Jehovah Tutu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 248 ayat 1, Saliling Ho di Tanoon. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum pertama dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah, kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 165 ayat 3. Na basado roham diau. Lalu
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah akan keampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 213 ayat 3. Dung sonang rohaku. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Matius 13 ayat 1 sampai 9. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu Ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat,
ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 720 ayat 2. Naing marsinodang nguluku. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 759 ayat 1, Jehovah Sipar Mahanau, dan kita memberikan persembahan 1A dan 1B, dan kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 65 ayat 1 sampai 9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh.
Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik minggu hari ini adalah pemeliharaan Allah bagi umatnya, atau dalam bahasa Batak dikatakan pangaramotio nilibata tu bangso na pinilina. Sementara itu kalau kita melihat dalam Alkitab, LAI membuat judul perikop pasal 65 ini, nyanyian syukur karena berkat Allah. Kedua judul tersebut memiliki keterkaitan. Sebagai umat pilihan Allah, kita telah merasakan wujud pemeliharaan Allah dalam hidup kita, dan itu tentunya melahirkan rasa syukur bagi kita. Pemazmur dalam hal ini, Daud mengajak setiap orang percaya untuk menyatakan rasa syukurnya kepada Allah atas pemeliharaannya. Yang pertama yang mau kita lihat adalah kita bersyukur karena Allah bersedia mendengar seruan dan doa-doa kita sebagaimana dikatakan dalam ayat 3. Sekalipun seruan dan doa itu belum dijawab, namun kita diminta untuk bersyukur karena Tuhan masih bersedia mendengar doa-doa kita di saat orang-orang di sekeliling kita sudah sulit untuk mendengar ketika kita berbicara. Nggak usah mikir yang jauh-jauh, jangan-jangan ketika di rumah sendiri, kita mau berbicara pun sudah tidak ada yang mau mendengar. Semua sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Boro-boro permintaan kita dikabulkan, didengar saja pun tidak. Namun Allah yang kita percayai tidaklah demikian. Ia bersedia mendengar dan menjawab doa-doa kita. Karena itu sekalipun dijawab atau tidak, itu adalah kedaulatannya. Tetapi sebenarnya Dia selalu punya jawaban yang terbaik untuk kita. Bahkan pemazmur dalam ayat 6 menyaksikan bahwa jawaban doa itu ditunjukkan oleh Allah melalui perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Hal itu tampak pada ayat 7 dan 8 ketika Tuhan menegakkan gunung-gunung dengan kekuatannya, bahkan Tuhan meredakan deru lautan. Artinya, kalau gunung-gunung saja dapat ditegakkannya dan deru lautan dapat diredakannya, masa kita dicuekin? Tentu tidak. Namun dari sini kita melihat bahwa ada banyak hal-hal ajaib dan perbuatan besar yang dapat dilakukan Allah demi kebaikan kita. Oleh sebab itu tetaplah berseru kepadanya dan nyatakanlah rasa syukurmu karena Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Maka sekalipun kita merasa bahwa doa kita belum dijawab, Tuhan sebenarnya sudah menjawabnya melalui rancangan yang jauh lebih baik untuk kita sebagai wujud pemeliharaannya bagi kita. Yang kedua, bersyukurlah karena kita punya Tuhan yang mau mengampuni kesalahan kita. Sekalipun pelanggaran kita melebihi kekuatan kita, Daud mengatakan bahwa Tuhanlah yang menghapusnya. Daud sendiri telah mengalami itu akibat dosa yang ia perbuat. Tuhan memang memberi hukuman kepadanya, namun kasih-Nya jauh lebih besar dari penghukuman itu yang ditunjukkan melalui pengampunan yang diberikan kepada Daud. Maka bersyukurlah ketika Tuhan mau mengampuni kesalahan kita. Bayangkan jika Tuhan mengingatnya, seperti yang dikatakan dalam Mazmur 130 ayat 3. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tidak seorang pun yang dapat bertahan. Karena apa? Karena kita begitu sering mengulang-ulang kesalahan dan mendukakan hati Tuhan, lalu berlindung di balik ayat, roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya mau gimana lagi Tuhan? Aku terpaksa melakukannya karena kedaginganku ini. Stop mengatakan demikian. Namun datanglah kepada Tuhan dan sesali semua perbuatanmu tanpa harus memberi alasan ini dan itu. Tetapi tunduklah dan menyesallah, Dia pasti mengampuni. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga adalah bersyukurlah kepada Allah karena Dia berkenan memilih kita dan diperkenankan untuk diam di pelatarannya. Artinya, Tuhan ingin agar kita hidup dalam persekutuan yang akrab dengannya setiap hari. Maka jangan menjauh dari persekutuan dengan Tuhan. Katakanlah dalam hatimu, sebagaimana tertulis dalam Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik.
Dengan berdiam di pelatarannya, Tuhan pasti akan memberikan yang baik untuk kita nikmati. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa memelihara hidup kita melalui kesediaannya mendengarkan doa kita, kesediaannya mengampuni kesalahan kita, dan kesediaannya memperkenankan kita berdiam di pelatarannya. Terlebih-lebih, kesediaannya memberikan Yesus Kristus sebagai jalan pendamaian bagi kita yang membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal. Karena itu datanglah ke hadiratnya dan nikmatilah persekutuan dengannya sepanjang hidupmu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur atas pemeliharaanmu dalam hidup kami ini ya Tuhan. Dengan berbagai cara, Tuhan memelihara hidup kami. Meski dalam benak kami terkadang bertanya-tanya kenapa Tuhan tidak memelihara kami ketika kami mengalami berbagai pencobaan dalam hidup ini. Namun dari berbagai sisi Tuhan senantiasa menunjukkan penyertaan-Mu, menunjukkan pemeliharaanmu bahkan dari hal-hal yang tidak kami sadari sekalipun. Karena itu ajarlah kami Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus-Mu, sekaligus melalui sapaan firman-Mu yang sampaikan melalui pemazmur ini, kami diajarkan untuk menyadari bahwa banyak cara Tuhan menunjukkan penyertaan dan pemeliharaan dalam hidup kami. Hal itu telah diaminkan oleh pemazmur ketika dia merasakan begitu besarnya berkat dan pemeliharaan Tuhan. Terlebih-lebih ketika Tuhan masih bersedia mendengarkan kami, orang-orang yang melakukan dosa dan kekurangan di hadapan Tuhan. Tuhan masih membuka ruang bagi kami, menantikan kami, dan mendengarkan seruan-seruan kami. Bahkan Engkau berkenan mengampuni kami atas berbagai kesalahan yang kami lakukan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami dalam rasa syukur ini senantiasa datang ke hadirat Tuhan, memohon dan berlindung hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Berkatilah firman-Mu Tuhan, Engkau meteraikan dalam hati kami pribadi lepas pribadi, agar kami semakin Engkau kuatkan untuk menjalani hari-hari hidup kami dengan rasa syukur dan dengan keyakinan bahwa Tuhan senantiasa memelihara hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita menyerahkan persembahan kedua sambil bernyanyi dari buku ND nomor 753 ayat 1, di Perdalanan Yesus di Jolokku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekolah Tinggi Diakones HKBP berada di Jalan Gereja nomor 17 Kapernaum Balige, Sumatera Utara. Sekolah Tinggi Diakones HKBP menjadi bagian dari Kabupaten Toba yang terkenal sebagai daerah pendidikan. Sebab Sekolah Tinggi Diakones HKBP berdekatan dengan Yayasan Soposurung, SMA Unggul Del, Institut Teknologi Del, Akademi Keperawatan HKBP, dan berbagai lembaga pendidikan lainnya. Di depan kampus Sekolah Tinggi Diakones HKBP terdapat Rumah Sakit HKBP Balige yang dapat menunjang kesehatan sivitas Sekolah Tinggi Diakones HKBP dan Gereja HKBP Balige sebagai tempat beribadah sivitas Sekolah Tinggi Diakones HKBP. Hal yang menarik dari Sekolah Tinggi Diakones HKBP terletak di destinasi wisata super prioritas pemerintah Indonesia, sehingga dikelilingi objek wisata yang luar biasa. Sekolah Tinggi Diakones HKBP perguruan tinggi swasta milik Gereja Huria Kristen Batak Protestan. Didirikan pada tanggal 17 Mei 1971 sebagai kursus diakones. Tahun 1972, kursus diakones berubah menjadi pendidikan diakones HKBP. Sejarah pendidikan pun mencatat pendidikan diakones HKBP terus berkembang. Hingga pada tanggal 8 Mei 2013, pendidikan diakones HKBP berubah menjadi Sekolah Tinggi Diakones dengan program Strata 1 atau S1, program studi konseling pastoral yang terakreditasi baik. Begitu juga dengan Sekolah Tinggi Diakones yang terakreditasi baik.
2 tahun terakhir ini adalah tahun yang berat bagi kita semua, termasuk Sekolah Tinggi Diakonis HKBP. Namun, kita bersyukur bahwa Sekolah Tinggi Diakonis HKBP dalam melaksanakan pembelajaran daring telah berusaha untuk menghadirkan infrastruktur yang baik, sehingga Sekolah Tinggi Diakonis HKBP tetap menjaga kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan baik, agar kehidupan memanusiakan manusia tetap terpelihara di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Sebagaimana visi Sekolah Tinggi Diakonis HKBP menjadi saluran berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Program studi konseling pastoral ialah program studi yang bertujuan untuk mendampingi, menolong, memberdayakan, dan memelihara kehidupan jemaat dan masyarakat secara holistik. Oleh karena itu, guna melahirkan para lulusan yang berhikmat, bermutu, dan berkualitas, maka Sekolah Tinggi Diakonis HKBP memfasilitasi mahasiswa secara akademik dan non-akademik. Secara akademik, mahasiswa memperoleh pendidikan yang berfokus di bidang teologi, sosial, kesehatan, dan psikologi. Sementara secara non-akademik, mahasiswa dibekali dengan berbagai keterampilan untuk meningkatkan soft skills guna menunjang pelayanan konseling pastoral yang berdiakonia. Dalam rangka pembelajaran perkuliahan, dosen menciptakan berbagai metode mengajar yang menarik, relevan, dan menggunakan teknologi. Demi mendorong dan mendukung visi, misi, tujuan, sasaran, serta proses belajar mengajar, maka Sekolah Tinggi Diakonis HKBP memiliki sarana dan prasarana yang memadai yang dapat menunjang kegiatan mahasiswa mulai dari akademik maupun non-akademik. Telah banyak prestasi yang telah ditorehkan oleh Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Diakonis HKBP, baik secara nasional maupun internasional. Dalam perannya sebagai institusi pendidikan, Sekolah Tinggi Diakonis HKBP mengedepankan jalinan kerjasama, baik itu nasional maupun internasional, untuk menciptakan kultur budaya pendidikan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, terdapat beasiswa yang dapat menunjang pendidikan mahasiswa yang ada di Sekolah Tinggi Diakonis HKBP, baik dari pemerintah, gereja, organisasi, maupun dari alumni Sekolah Tinggi Diakonis HKBP. STD HKBP memberikan saya proses kehidupan dan pembelajaran yang seutuhnya. STD HKBP menjadi tempat bagi saya untuk menuntut ilmu pengetahuan dan melatih keterampilan hidup. STD HKBP membentuk saya menjadi komunitas pembelajar yang mengenali diri sendiri, hidup berdampingan dengan jemaat dan masyarakat di tengah kepelbagaian, serta menghargai kebinekaan. Mari bergabung bersama kami Sekolah Tinggi Diakonis HKBP. Sekolah Tinggi Diakonis HKBP menjadi berkat bagi dunia melalui pembelajaran dan pengembangan diakonia. Horas. HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar,
dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.